Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai kesehatan lingkungan dan masalah perumahan pemukiman. Nah, di sini anggota kelompok 2 yang di sini ada kelompok 2 yang beranggotakan, yaitu saya sendiri, Faiza Koryasani Putri, dan yang kedua ada Amalia Balkis, yang ketiga ada Ella Anggraini, 4 Muhammad Badawi, dan yang terakhir ada Leni Febrianti. Nah, dimulai dari yang pertama dulu, yaitu kesehatan lingkungan. Di sini saya sebagai moderator, dan untuk pengertian dari kesehatan lingkungan sendiri yaitu akan dijelaskan oleh Amalia Balkis. Silakan Amalia. Nah, untuk materi pertama kita masuk pada pengertian kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan menurut WHO merupakan suatu keseimbangan ekologi yang harus ada di antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Maka dari itu, kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari keterkaitan antara kualitas lingkungan dengan kondisi kesehatan suatu masyarakat. Berikutnya, kita masuk pada ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut WHO. Menurut WHO sendiri, ruang lingkup dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu penyediaan air minum, yang kedua pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran, yang ketiga pembuangan sampah padat, yang keempat pengendalian vektor. Nah, pengendalian vektor adalah segala macam usaha yang dilakukan untuk menurunkan atau mengurangi populasi dengan maksud untuk mencegah atau memberantas penyakit yang ditularkan oleh virus atau gangguan yang diakibatkan oleh virus. Selanjutnya yang kelima yaitu pencegahan dan pengendalian pencemaran tanah. Yang ketujuh, pembersihan makanan dan minuman. Yang kedelapan, pengendalian pencemaran udara. Dan yang terakhir yaitu pengendalian radiasi. Baik, saya lanjutkan tentang ruang lingkup kesehatan lingkungan, yaitu ada kesehatan kerja, pengendalian kebisingan, perumahan dan pemukiman, aspek counseling dan transportasi udara, perencanaan daerah dan perkotaan, pencegahan kecelakaan, rekreasi umum dan pariwisata, tindakan-tindakan sanitasi, serta tindakan pencegahan menjamin lingkungan. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan kesehatan lingkungan. Yang pertama yaitu melakukan korelasi. Korelasi yaitu memperkecil terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia. Yang kedua yaitu mengurangi pemanasan global. Ini bisa dilakukan dengan kita menanam tumbuhan sebanyak-banyaknya pada lahan kosong. Maka kita juga ikut serta mengurangi pemanasan global. Yang ketiga yaitu menjaga kesehatan lingkungan. Dengan lingkungan yang sehat, maka kita juga harus menjaga kebersihannya. Karena lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih dari segala penyakit dan sampah. Sampah sendiri merupakan musuh kebersihan yang paling utama. Sampah dibagi menjadi 2, yaitu ada sampah organik dan non-organik. Membersihkan sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat dimakan oleh zat-zat organik di dalam tanah. Maka sampah organik dapat dibersihkan dengan mengubur dalam sampah organik tersebut. Contoh sampah organik yaitu daun-daun tumbuhan, ranting-ranting tumbuhan, serta akar-akar tumbuhan. Intinya yang dapat diolah oleh tanah. Yang selanjutnya itu membersihkan sampah non-organik. Sampah non-organik adalah sampah yang tidak dapat hancur atau dimakan oleh zat organik atau diolah dengan tanah. Maka sampah non-organik dapat dibersihkan dengan membakar sampah tersebut dan lalu menguburnya. Contohnya yaitu plastik. Syarat lingkungan sehat itu yang pertama ada kesehatan air. Di dalam lingkungan yang sehat tersedia sumber air yang bersih dan mudah didapatkan. Sumber air bersih bisa didapatkan dengan cara menggali sumur hingga ke dalam tertentu, dan dari air sumur tersebut bisa dilihat kualitas kebersihan dari airnya. Apabila air sumur tidak berwarna dan tidak beraroma, maka dapat dipastikan bahwa kualitas airnya cukup bersih dan aman untuk digunakan. Yang kedua itu ada kesehatan udara. Lingkungan yang sehat akan mempunyai kualitas udara yang bersih dan nyaman ketika dihirup.
bersihnya udara pada lingkungan yang sehat disebabkan oleh minimnya polusi pada lingkungan tersebut dan menyebabkan terjaganya kondisi udara di sekitarnya. Yang ketiga itu ada kesehatan tanah. Di dalam lingkungan yang sehat terdapat banyak pepohonan yang rindang. Dengan banyaknya pepohonan yang rindang bisa membuat situasi lingkungan menjadi dingin dan nyaman. Tidak hanya begitu saja, lingkungan yang penuh pepohonan dan tanaman hijau juga akan membuat tingkat polusi menjadi turun dan udara menjadi bersih. Yang keempat itu ada kebisingan dan suara. Lalu cara memelihara kesehatan lingkungan, yang pertama itu tidak mencemari air dengan membuang sampah di sungai. Yang kedua mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang ketiga mengolah tanah sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir menanam tumbuhan pada lahan-lahan kosong. Masalah-masalah kesehatan lingkungan yang ada di Indonesia, yang pertama air bersih, yang kedua pembuangan kotoran atau tinja, yang ketiga kesehatan pemukiman, yang keempat pembuangan sampah, yang kelima serangga dan binatang pengganggu, yang keenam makanan dan minuman, yang terakhir yaitu pencemaran lingkungan. Sasaran kesehatan lingkungan. Menurut pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, sasaran dari pelaksanaan kesehatan lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tempat umum. Ini contohnya yaitu hotel, terminal, pasar, pertokoan, dan usaha-usaha yang sejenis. Yang kedua yaitu lingkungan pemukiman. Contohnya yaitu rumah tempat tinggal dan asrama. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja di sini yaitu perkantoran, kawasan industri, atau kawasan yang sejenis. Yang keempat yaitu angkutan umum. Angkutan umum ini yaitu kendaraan darat, laut, dan udara yang digunakan untuk umum. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan lainnya. Misalnya yang bersifat khusus seperti lingkungan yang berada dalam keadaan darurat. Seperti contohnya bencana, di mana terdapat perpindahan penduduk secara besar-besaran. Kemudian reaktor atau tempat yang bersifat khusus. Ya, lalu ada masalah perumahan dan pemukiman. Di sini selanjutnya akan dijelaskan oleh Leni Febrianti. Silahkan untuk Leni. Permasalahan perumahan dan pemukiman di Indonesia. Permasalahan perumahan dan pemukiman di Indonesia merupakan suatu bentuk kekurangsiapan kota dengan sistem perencanaan dan pengolahan kota yang tepat. Dalam mengantisipasi pertambahan penduduk dengan berbagai motif dan keragaman, nampaknya menjadi penyebab utama yang memicu timbulnya permasalahan perumahan dan pemukiman. Permasalahan perumahan dan pemukiman merupakan sebuah isu utama yang selalu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Permasalahan perumahan dan pemukiman merupakan sebuah permasalahan yang berlanjut dan bahkan akan terus meningkat seirama dengan pertumbuhan penduduk, dinamika penduduk, dan tuntutan-tuntutan ekonomi yang semakin berkembang. Kemudian ada faktor penyebab permasalahan perumahan dan pemukiman. Yang pertama ada kependudukan, yang kedua ada tata ruang dan pengembangan wilayah, yang ketiga ada perencanaan pengembangan perumahan dan pemukiman yang masih belum optimal, kemudian ada pertanahan dan prasarana, terus ada pembiayaan, lalu ada teknologi industri bahan bangunan dan industri jasa konstruksi, lalu ada kelembagaan, dan yang terakhir ada peran serta masyarakat. Nah, di sini untuk kependudukan sendiri, penduduk Indonesia itu memang selalu berkembang, yang merupakan faktor utama yang menyebabkan permasalahan perumahan dan pemukiman. Permasalahan kependudukan ini tidak hanya menjadi isu pada kota-kota di Pulau Jawa, namun kota-kota di pulau lain pun sudah mulai memperlihatkan gejala yang hampir sama. Meningkatnya arus urbanisasi serta semakin lebarnya jurang pemisah antara
kota dan desa merupakan salah satu pemicu permasalahan kependudukan di Indonesia ini terutama. Kemudian dan yang kedua itu ada tata ruang dan pengembangan wilayah. Nah, di sini ada daerah perkotaan dan pedesaan yang merupakan satu kesatuan wilayah yang seharusnya menjadi perhatian khusus pihak yang berkepentingan dalam hal pembangunan, khususnya pembangunan perumahan dan pemukiman. Tetapi yang kita temui itu di lapangan sekarang adalah semakin pesatnya pembangunan yang dilakukan pada kota, sehingga di daerah desa itu semakin tertinggal. Pesatnya pembangunan perumahan di perkotaan itu lebih banyak yang tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang kota. Nah, ini yang menyebabkan keadaan perkotaan semakin hari semakin tidak jelas arah pembangunannya. Lalu ada perencanaan pengembangan perumahan dan pemukiman yang masih belum optimal. Nah, di sini perencanaan merupakan aspek yang tidak boleh dianggap sebelah mata. Dengan perencanaan yang matang, sinergis, dan integral dalam setiap sektor akan menghasilkan keluaran pengembangan perumahan dan pemukiman. Lalu yang keempat ini ada pertanahan dan prasarana. Pembangunan perumahan dan pemukiman dalam skala besar akan selalu dihadapkan kepada masalah tanah, yang di daerah perkotaan menjadi semakin langka dan semakin mahal. Nah, itu konsekuensi logis dari penggunaan tanah pertanian sebagai kawasan perumahan ini itu menyebabkan menurunnya angka produksi pangan serta rusaknya ekosistem lingkungan yang apabila itu dikaji lebih lanjut itu nanti adalah merupakan awal dari permasalahan lingkungan di perkotaan seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Alternatif lain untuk menanggulangi permasalahan pertanahan di kota ini adalah dengan membangun fasilitas-fasilitas hunian di daerah pinggiran kota yang relatif lebih murah harganya. Nah, selain itu, penyediaan perumahan dan pemukiman juga harus diikuti dengan penyediaan prasarana dasar seperti penyediaan air bersih, sistem pembuangan sampah, sistem pembuangan kotoran, dan limbah, dan lain-lain. Penyediaan prasarana dasar tersebut membutuhkan biaya yang besar, padahal kemampuan daerah dalam penyediaan anggaran itu sangat terbatas. Kemudian ada pembiayaan. Permasalahan biaya merupakan salah satu poin penting dalam pemecahan permasalahan perumahan dan pemukiman. Nah, hal lain yang juga merupakan salah satu bentuk permasalahan pembiayaan ini adalah adanya kecenderungan meningkatnya biaya pembangunan termasuk biaya pengadaan tanah yang tidak sebanding dengan kenaikan angka pendapatan masyarakat sehingga standar untuk memenuhi kebutuhan akan hunian itu menjadi semakin tinggi. Kemudian ada teknologi industri bangunan dan industri jasa konstruksi. Faktor lain yang juga merupakan pendukung yang ikut menentukan sukses atau tidaknya program pembangunan perumahan rakyat ini yaitu produksi bahan bangunan dan distribusinya yang erat kaitannya dengan harga, jumlah dan mutu serta penguasaan akan teknologi pembangunan perumahan oleh masyarakat. Nah, itu yang lalu ada kelembagaan. Perangkat kelembagaan di bidang perumahan merupakan satu kesatuan sistem kelembagaan untuk mewujudkan pembangunan perumahan secara berjana, terarah, dan terpadu. Hal lain yang juga berhubungan dengan kelembagaan ini yaitu pengembangan unsur-unsur pelaksana pembangunan yang harus lebih dikembangkan lagi, seperti itu. Khususnya kelembagaan pada tingkat daerah, baik itu yang bersifat formal maupun non formal yang dapat mendukung swadaya masyarakat. Kemudian yang terakhir ada peran serta masyarakat. Nah, setiap warga negara Indonesia ini berdasarkan kepada kebijaksanaan dasar negara kita atas perubahan yang layak setiap warga negara itu maupun non formal yang dapat mendukung swadaya masyarakat. Kemudian yang terakhir ada peran serta masyarakat. Nah, setiap warga negara Indonesia ini berdasarkan kepada kebijaksanaan dasar negara kita atas perubahan yang layak setiap warga negara itu tetapi juga mempunyai peran serta dalam pengadaannya.
Peran serta masyarakat akan dapat berlangsung lebih baik apabila sejak awal sudah ada perencanaan pembangunan, agar hasilnya sesuai dengan aspirasi, kebutuhan nyata, kondisi sosial budaya, dan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Nah, itu perubahan dan pemukiman dapat menciptakan suatu proses kemajuan sosial secara lebih nyata. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup itu materi dari kelompok kami. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesehatan lingkungan itu adalah ilmu yang mempelajari keterkaitan antara kualitas lingkungan dengan kondisi kesehatan suatu masyarakat. Ilmu kesehatan lingkungan ini mempelajari dinamika hubungan interaktif antara kelompok penduduk dengan segala macam perubahan komponen lingkungan hidup. Permasalahan perumahan dan permukiman ini yaitu merupakan sebuah isu utama yang selalu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Permasalahan ini merupakan sebuah permasalahan yang berlanjut dan bahkan terus meningkat seirama dengan pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan, dan tuntutan-tuntutan sosial ekonomi yang semakin berkembang. Nah, mungkin cukup itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang belum paham mengenai materi dari kelompok kami, nanti bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.